إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung dan yang Maha Kuasa. Dengan siraman rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di lapangan ini, di halaman masjid ini, pada hari yang agung ini, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, dengan tertib, aman, khidmat dan lancar. Tumbuhnya rasa syukur dan bahagia ini terpancar nyata pada wajah-wajah kita sekalian kaum muslimin, karena telah mampu memenuhi kewajiban ibadah saum sebulan penuh disertai dengan qiyam Ramadan. Kita telah menyemarakkan suasana Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih berjamaah, bertadarus Al-Quran, beriktikaf, dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Semua itu kita laksanakan atas dasar keimanan dan keikhlasan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak karena terpaksa dan tidak purna karena dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan ikrar yang senantiasa kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Keridhaan dan kelapangan dada dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam ini sesungguhnya merupakan sebuah indikasi bahwa hidayah Allah telah dapat kita terima. Tetapi sebaliknya, jika hati masih merasa berat di dalam menerima dan menerapkan ajaran Islam, maka ini menunjukkan bahwa hidayah Allah belum dapat diterima secara sempurna. Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk ajaran agama Islam. Dan barang siapa yang kehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah telah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak dari malam hingga pagi hari ini, kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, serentak mengucapkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Karena semua manusia, siapapun ia, baik seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, atau bupati atau pejabat tinggi sekalipun, adalah begitu lemah dan tak berdaya di hadapan Allah,
sebab jabatan dan kedudukan terhormat yang dimilikinya takkan kuasa menolongnya manakala malaikat maut datang menjemput. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini marilah kita curahkan segala perhatian kita untuk rukuk, sujud dan pasrah kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Suara takbir, tahmid dan tahlil yang serempak diucapkan umat Islam di seluruh penjuru dunia membahana masuk ke dalam dada dan kalbu manusia, menyentuh relung terdepan di sisi kemanusiaan kita dan menumbuhkan kesadaran akan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang telah tamat berpuasa sebulan lamanya. Hal ini patut kita syukuri, karena tidak semua orang yang mengaku muslim mampu mau melaksanakan kewajiban ini. Banyak orang yang berbadan kekar, sehat, tetapi tidak mampu berpuasa. Sebaliknya tidak sedikit orang yang fisiknya lemah, sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi mampu dan sanggup melaksanakannya. Kemampuan ini sesungguhnya merupakan karunia dan hidayah Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang beriman. Hari ini juga merupakan hari yang diberkahi, hari yang dimuliakan, dan merupakan hari maghfirah, ampunan Allah. Untuk itu marilah kita masing-masing mengkoreksi diri kita terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, baik kepada sesama manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya bila kita sedikit mengenang serpihan kecil tentang detik-detik menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dengan harapan mudah-mudahan menjadi pertimbangan, dengan harapan mudah-mudahan menjadi pedoman hidup kita, baik di masa kini ataupun di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan melaksanakan haji wada, Rasulullah berkhutbah. Beliau menyinggung tentang wahyu terakhir yang baru saja diterima dari malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan bahwa Jibril tidak akan lagi datang menemuinya. Mendengar berita itu, para sahabat menjadi sangat gembira, sebab menganggap bahwa Islam telah sempurna. Sebaliknya Abu Bakar justru memperlihatkan kegembiraan, justru tidak memperlihatkan kegembiraan. Ia nampak sedih, ia nampak menahan duka yang mendalam. Saat itu juga ia langsung pulang. Abu Bakar langsung mengunci diri dalam kamar sambil menumpahkan segala kesedihannya. Melihat Abu Bakar bersikap demikian, para sahabat cepat memburu ke rumahnya dan menanyakan kepada Abu Bakar mengapa ia bersedih dan tidak menampakkan kegembiraan. Abu Bakar menjawab, apakah kalian tidak tahu bahwa agama ini telah sempurna, kata Rasulullah. Apakah kalian juga tidak menyadari jika datang kesempurnaan itu pertanda akan datang kekurangan? Tidakkah kalian sadari bahwa hal itu merupakan suatu isyarat bahwa tidak lama lagi Rasulullah bakal berpisah dengan kita untuk selama-lamanya? Bila Rasulullah telah tiada, apa yang terjadi? Tiada lain, akan muncul berbagai persoalan baru. Sanggupkah kita mengatasi berbagai persoalan itu? Itulah yang aku pikirkan, kata Abu Bakar panjang lebar. Mendengar perkataan Abu Bakar tersebut, para sahabat kemudian bergegas menemui Rasulullah dan bertanya, benarkah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah? Benar, jawab Rasulullah. Mendengar jawaban tersebut, para sahabat tak kuasa menahan tangis. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam karena akan ditinggalkan oleh manusia yang amat mereka cintai. Betapa tidak, siang dan malam jiwa raga dipertaruhkan untuk melindungi keselamatan Rasulullah.
Cinta mereka kepada nabinya melebihi segala-galanya. Mereka rela mempertaruhkan jiwa dan raga hanya untuk melindungi keselamatan Rasulullah SAW yang amat mereka cintai. Mereka ikhlas memberikan harta kekayaan miliknya demi perjuangan menegakkan Islam. Sementara yang amat mereka cintai itu kini berada di ambang kematian. Tak lama itu setelah Rasulullah pun sakit keras dan berada dalam keadaan kritis. Rasulullah saat itu sangat tidak berdaya berada di pangkuan putrinya Siti Fatimah. Sesaat ketika malaikat maut menjemput, Rasulullah masih sempat berwasiat dengan ucapan ummati, 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 umatku, 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 kata Nabi. Beliau pun kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir, kembali kehalifaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ucapan yang singkat itu tampak seperti ada sesuatu yang dicemaskan oleh Rasulullah terhadap umat yang akan ditinggalkannya. Apa sebenarnya yang beliau risaukan? Apakah beliau khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan istri-istri yang mencintainya, ataukah beliau khawatir meninggalkan putra-putrinya? Tidak, kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah cemas meninggalkan kedudukan sebagai Nabi dan Rasul serta sebagai kepala pemerintahan. Sebab Rasulullah bukanlah orang yang haus akan jabatan dan kedudukan. Beliau justru merisaukan umatnya yang memegang jabatan dan kedudukan tertentu. Karena kedudukan dan jabatan terkadang menjadi suatu penyebab putusnya tali silaturahim. Karena kedudukan, manusia bisa melupakan Tuhannya. Karena kedudukan, manusia berani menggadaikan akidahnya. Karena kedudukan, barang yang nyata-nyata haram dapat menjadi halal. Judi dikemas sebagai sumbangan berhadiah, prostitusi disulap sebagai panti pijat. Bahkan karena kedudukan pula terkadang manusia sampai menjerumuskan saudaranya yang seiman. Apakah Rasulullah beliau cemas karena akan meninggalkan harta kekayaan? Tidak sama sekali. Sebab Nabi sendiri bukanlah orang kaya. Bahkan beliau dikenal sebagai Abu Masakin, bapaknya fakir miskin. Yang dirisaukan oleh Rasulullah adalah umatnya yang telah ditunggangi dan dikendalikan oleh harta kekayaan, sehingga ada manusia hidup dan matinya semata-mata untuk memburu kekayaan. Ia tidak ingat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah risau terhadap perilaku manusia yang kekenyangan sementara tetangganya berada dalam kelaparan. Rasulullah pun risau kepada orang yang selalu bermasa bodoh terhadap saudaranya yang berada dalam kesulitan. Rasulullah pun sangat khawatir meninggalkan orang yang mabuk kekayaan, yang dengan kekayaannya itu ia sanggup membeli apa saja yang diinginkan tanpa memperhatikan batasan halal dan haram. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apakah Rasulullah bersedih karena akan meninggalkan istri-istrinya? Tidak, karena beliau sangat mengetahui, beliau sangat percaya akan bakti dan kesetiaan istri-istrinya. Yang justru beliau risaukan adalah para istri dan para wanita di akhir zaman nanti. Sebab banyak istri yang tidak lagi merasa berdosa apabila berbuat kesalahan pada suaminya. Ia merasa memiliki hak yang sama dalam segala hal dengan suaminya. Maka untuk keluar rumah pun ia tidak lagi merasa perlu untuk meminta izin kepada suaminya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu taubat bagi siapa yang beriman dan bertakwa padanya melalui ibadah Ramadan. Dosa kita kepada Allah telah terampuni, tetapi kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah, melainkan juga kepada sesama manusia. Dan Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, marilah kita kembali ke rumah masing-masing. Marilah kita senantiasa untuk selalu dalam suasana riang gembira untuk saling memaafkan. Bersimpuh kita di hadapan kedua orang tua untuk meminta maaf dan ridhonya, karena bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, betapapun tinggi pangkat dan jabatan,
serta berapapun banyak gelar yang tercantum di depan nama kita, tidak ada artinya tanpa ridho dari kedua orang tua kita. Mengapa kita diwajibkan untuk memuliakan ayah dan ibu? Rasanya tak cukup waktu untuk menjawabnya. Namun secara ringkas dapat dijelaskan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya, tak pernah merasa jengkel, tak pernah merasa terbebani karena ada jabang bayi dalam perutnya. Ia bersih dari pamrih, tak berharap balasan dari sang bayi yang di dalam kandungannya. Sebaliknya ibu akan merasa bahagia jika anaknya merasakan kebahagiaan, dan ibu akan terus sedih dan susah jika anaknya mengalami kesusahan. Sang ibu tak akan makan sebelum anaknya makan, dan tak akan berpakaian bagus jika anaknya belum dibelikannya pakaian. Pantaslah kiranya jika air mata kebahagiaan seorang ibu akan menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Sebaliknya air mata kepedihan seorang ibu karena ulah sang anak akan menjadi laknat bagi kehidupan sang anak. Jika ibu menjadi tumpuan hidup, maka ayah pun demikian. Keringat sang ayah siang dan malam membasahi tubuh karena mencari bekal untuk hidup anak istrinya. Sang ayah akan merasa bangga jika anaknya menjadi seorang sarjana, sementara ia sendiri barangkali tak pernah menikmati bangku sekolah. Sang ayah akan bahagia jika anaknya menjadi seorang yang berpendidikan, menjadi seorang yang kaya, meskipun ia sendiri hidup dalam gubuk kemiskinan. Pengorbanan seorang ayah tak ada tandingannya. Baginya tak ada istilah hina dalam menekuni pekerjaan demi agar sang anak menjadi manusia yang berguna. Akan tetapi sayangnya, ada sebagian orang yang merasa rendah diri dan hina jika keadaan dan penampilan ayahnya tidak sehebat ayah temannya. Padahal sang ayah sendiri tidak peduli akan keadaan dirinya. Sang ayah tak lagi memperhatikan sehat dan sakit, asalkan anak istrinya dapat hidup dengan layak. Jika kita hitung dengan penuh kesadaran, maka betapa ayah ibu telah mengorbankan segalanya untuk anaknya. Pantaslah jika kemudian Rasulullah menggariskan bahwa ridho dan laknat Allah tergantung pada ridho ayah dan ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Artinya, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan ibu bapak, dan kebenciannya pun ada pada kebencian kedua orang tuanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saling memaafkan dalam merayakan Idul Fitri ini, kita akan kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Dosa-dosa yang kita miliki terhadap sesama manusia terhapuslah sudah, dan tercipta kembali suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang akan menenteramkan batin kita, di mana anak terisak di pangkuan orang tuanya, suami istri kembali merajut cinta kasih yang mulai memudar. Begitu pula sesama saudara, sesama teman, kerabat dan tetangga kembali untuk saling bertegur sapa, menghidupkan kembali tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah demi terciptanya ketentraman kehidupan keluarga dan masyarakat. Mengakhiri khutbah Idul Fitri pada hari ini, marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana kita telah sampai dan dapat berhari raya pada hari ini, pada pagi ini dengan penuh limpahan rahmat dan anugerah. Di tengah-tengah penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, mungkin pada hari ini mereka tidak bisa berhari raya karena mereka pada hari ini berada dalam penderitaan, berada di dalam ketidakpastian. Meski raga kita yang tak bisa membersamai mereka langsung, perjuangan mereka untuk menjaga Al-Quds, tapi doa dan bantuan terbaik kita bisa menjadi pelecut semangat mereka agar mereka terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah boleh kita panjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari kita mengakui segala kekurangan, sembari kita mengakui segala kelemahan kita, sembari kita memohon ampun dan taubat
atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa silam. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, kami adalah hamba-hambamu yang lemah dan kerap kali terperdaya oleh bujukan setan, sehingga kami bergelimang dosa dan kesalahan. Pagi ini ya Allah, di atas tikar, di atas sajadah, kami bersujud dan bersimpuh di bawah tuli kebesaran-Mu. Wahai Tuhan Sang Pengusaha yang menguasai alam semesta, wahai yang Maha Suci, wahai yang Maha Bijaksana, kami datang menghadap-Mu dengan wajah tertunduk malu, seraya menutup pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan taubat-Mu atas segala dosa kehinaan pada diri kami. Telah banyak kehilapan, kealpaan yang kami lakukan ya Allah. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami, maka tentulah kami termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi karena mendapat azab-Mu. Allahumma ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, ibu dan bapak kami yang telah mengasuh, ibu bapak kami yang telah mendidik, membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan, tanpa kami sadari ya Allah, begitu banyak dosa dan kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Begitu sering kami menyakiti hati dan meneteskan air mata mereka. Kesanilah mereka ya Allah, terimalah segala amal bakti mereka. Tempatkanlah mereka ya Allah di sisi-Mu sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma ya Allah ya Azza wa Jalla, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami, agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang paling bersyukur. Pandai bersyukur, menikmati, mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah, agar kami dapat senantiasa berserah diri, berjuang di jalan yang Engkau ridhai. Allahumma ya Rahman ya Rahim, besarkanlah kami umat Islam sebagaimana besar dan agungnya hari raya Idul Fitri ini ya Allah, agar kami dapat senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah di seluas hamparan ciptaan-Mu ini ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudiyin wa dammir a'da'aka a'da' din. Allahumma farriq jam'ahum wa shaddid shamlahum wa zalzil aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li wa lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhibbat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.